Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Khairul Fahmi, dan kita berbincang tentang hidup sekali harus berarti dengan tanya jawab dunia akhirat episode pertama bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Muhammad Kiai Haji Muhammad Somlan tentunya ya. Nah baik Pak Ustadz, kita ngobrol lagi tentang hidup sekali harus berarti nih harus Pak Ustadz ya kan. Memang harus benar-benar berarti, jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang termasuk golongan yang kerugian tentunya Pak Ustadz ya. Nah karena kalau sudah meninggal itu tidak akan kembali lagi tentunya Pak Ustadz ya. Oke, nah untuk balasan yang dijanjikan Allah tentunya, ini kita berbincang tentang balasan yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau semisalnya nih kita melakukan kebaikan, balasan apa yang didapatkan tentunya, terus keburukan yang kita dapatkan apa nih? Ada janji Allah tidak untuk hal-hal yang tersebut Pak Ustadz? Iya, ada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janjinya kalau orang itu melakukan kebaikan, melakukan fungsinya. Jadi ibaratnya apa ya? Sesuatu itu berguna, bernilai, itu kan tergantung fungsi. Iya. Sesuatu itu kalau masih berfungsi, berarti berguna. Berguna bagi orang lain. Ya. Berguna apa? Misal ini tab ini. Iya. Tab ini kalau berfungsi, berarti Berguna. Kalau berguna berarti bernilai. Bermanfaat juga. Ya, bernilai. Ada nilainya. Iya, ada nilainya. Tapi kalau ini sudah tidak berfungsi, gimana? Nggak ada nilainya. Nggak berguna. Iya, Kalau sudah nggak berguna, jadi sampah. Iya, dibuang orang bawah. Begitulah manusia. Manusia itu kalau berfungsi berarti berguna. Kalau berguna berarti bernilai. Ada nilainya, gitu. Nah, kapan manusia itu berguna? Saat berfungsi. Berfungsi itu apa? Tadi beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti berfungsi, berguna. Berarti ada nilainya, ada ganjarannya. Itu. Dan disebut oleh Allah, manusia yang bernilai dan berfungsi ini adalah manusia, makhluk yang terbaik. Disebutkan di dalam Al-Quran itu, innalladzina amanu wa amilus solihati. Wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sangat besar pahalanya. Lalu ujungnya disebutkan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang terbaik. Bahkan sampai disebutkan itu bisa lebih baik daripada malaikat. Jadi khairul bariyah. Jadi manusia ada yang lebih baik dari malaikat. Iya, ketika dia beriman dan beramal soleh. Gitu. Beriman dan beramal soleh, maka mereka itu adalah ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Sebaik-baik makhluk. Dari kedudukannya juga sudah paling tinggi. Balasannya apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kehidupannya baik, terhormat, bahagia. Di akhirat nanti mendapatkan pahala yang sangat besar, hidup hasanah, hidup baik di surga yang kekal dan abadi. Di mana di surga itu kenikmatan terus mengalir, tidak perlu mencari, tidak perlu mengolahnya, sudah ada. Dan kenikmatan itu tidak pernah membosankan. Gambarannya kayak hidup suami istri itu setiap malam itu malam pertama terus. Gimana kira-kira? Membosankan ya? Iya. Jadi jangan dibilang nanti bosan dong di akhirat. Tidak. Tanya di dunia saja kalau ada orang malam pertama itu bosan nggak? Nggak mungkin. Tapi di dunia malam pertama itu hanya sekali, nggak bisa 2 kali. Iya. Tapi kalau di surga nanti tiap malam. Itu malam pertama terus. Kenapa? Karena manusia ketika nanti di surga itu tidak ada yang tua. Tidak bertambah usianya itu, tidak menua, tetap muda terus. Dan begitulah juga makanan dan minuman. Tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang membosankan. Wa utubihi mutasyabiha. Diberi yang serupa tapi tidak sama. Gitu. Kalau kita di dunia ini makan sate 1 piring gimana?
Sama rasanya. Setelah itu makan sate satu piring lagi gimana? Udah Nggak kenyang. kuat, Nggak kekenyangan. kuat. Tapi nanti di akhirat tidak. Makan itu tidak pernah mengenyangkan. Dan setiap kali makan yang sama, makan sama-sama sebenarnya. Rupanya sama, tapi sudah rasanya beda rasanya. Terus nikmat gitu loh. Kalau di dunia kan tidak. Iya. Makan yang sama, makan yang pertama nikmat nggak? Iya. Nikmat. Makan kedua Kurang. tambah nikmat atau kurang? Kurang nih. Kurang. Jadi di dunia itu begitu. Kalau di dunia itu nambah itu berkurang. Tapi kalau di akhirat nambah itu tambah. Tambah nikmat Tambah gitu. nikmat, ya, Gitu sebenarnya. Tadi Pak Ustadz bilang kalau ada manusia-manusia yang punya level tertinggi nanti di akhirat tentunya Iya. ya. Karena bisa tidak Pak Ustadz kita menjadi kegolongan orang-orang yang tersebut, Pak? Insya Allah. Jadi memang nanti di surga itu ada level, ya kan? Ya kayak di dunia lah. Hotel saja itu berlevel, Iya. ya kan. Ya. Tapi kita bicara kenikmatan surga secara umum saja dulu, ya kan. Karena nanti memang ya ada nanti levelnya para nabi dan para rasul, dan itu terbuka untuk manusia biasa. Terbuka untuk manusia, Iya, dengan syarat tentu. Dengan syarat karena Nabi juga menyebutkan ada itu manusia biasa, tapi levelnya lo kok di level para nabi. Iya. Ada itu. Berarti termasuk ke manusia terpilih. ya, Pak Iya, Ustadz, ya? dan itu disebutkan ya sebenarnya relatif gampang syaratnya itu. Syaratnya gampang. Iya ada, tapi Susah nggak tahu, dikerjakan. susah dikerjakan kali. Gitu. Nggak gampang jadinya Pak Iya, Ustadz. iya, nanti itu ada pembahasannya itu. Insya Allah nanti ikutin terus ada itu. Jadi orang-orang biasa, tapi kedudukannya itu kayak kedudukan para nabi. Padahal dia bukan para nabi dan para rasul. Gitu. Tapi ada manusia yang terletak di dalam level Iya, tersebut. level tersebut. Iya, karena itulah, ya kalau hanya nabi saja kan nanti nggak banyak di level itu. Iya. Ya kan? Tapi ada memang manusia-manusia biasa, tapi perilakunya Masya Allah mendekati para nabi dan para rasul. Dan itu kadang-kadang hanya persoalan-persoalan apa ya kecil lah gitu. Kecil. Gitu. Persoalan-persoalan kecil yang dilakukan oleh manusia tersebut Iya. sehingga dia masuk ke dalam level tersebut. Pak Persoalan kecil, persoalan sederhana. Misal ya, Bilal itu sandalnya sudah nunggu di surga. Sendalnya bilang. Iya, sudah nunggu. Kalau kita sandal kita nunggu di surga atau tertinggal di pantai panjang? Tertinggal di pantai panjang. Kalau tertinggal di masjid bagus ya. Bagus. Nah, tapi kalau tertinggal di Di nah, pantai ini sandal Bilal itu sudah nunggu di surga. Masya Allah. Sandalnya ya Pak Sandalnya itu. Dan apa rahasianya? Rahasianya. Rahasianya Rahasianya ternyata ditanya oleh Nabi apa rahasianya kok begitu. Bilal malu juga tuh. ya. Ya Rasulullah kok bisa ya gitu. Tapi kemudian Bilal didesak Nabi, lalu Bilal kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya itu sebenarnya kalau setiap kali batal, misalnya buang angin itu, Iya. itu saya berwudu. Berwudu kembali. Lalu kemudian sholat. Itu saja kira-kira kan? Yang dilakukan Bilal. Iya, maksud saya itu unggulannya. Iya. Itu kan sederhana kan? Iya. Remeh kan? Iya. Kira-kira. Karena jaga selalu wudu. Iya. Tapi gampang berat. Berat Pak Ustadz. Kelihatan kecil kan itu. Iya, iya, iya. Berwudu, selalu berwudu, pokoknya batal berwudu. Kalau di kita kan sebenarnya gampang. Iya. Kalau dulu di zaman Bilal mungkin susah karena air susah. Tapi Iya. sekarang kan air itu banyak bagi kita. Berlimpah. Tapi kayaknya kalau nggak ada kemauan, Nggak bakalan terjadi. ya berat gitu. Dan nanti ada juga yang aneh Gampang-gampang gitu. susah ya Pak Ustadz ya. Nanti Yang- kita iya. cari yang aneh bilang aneh Pak banyak Ustadz, itu. ya. Kita ngobrol, kita jeda iklan dulu ya Pak Ustadz ya. Baik pemirsa tetap bersama kami tentunya di Meteora Kalbu TVRI Bengkulu.